Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Saprila dari kelas 3A Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin memenuhi tugas matkul Sejarah Islam Asia Tenggara, dan di mana Profesor Dr. Hajah Helmiati MAG sebagai dosen pengampu dan Bapak Bilhaki Putra sebagai asisten dosen. Baik, di sini saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu Islam sebagai agama yang benar dari Allah tersebar dengan cepat atas izin dan atas perjuangan Rasulullah SAW. Tidak kurang dari 2/3 penduduk bumi sekarang adalah Muslim. Islam tersebar dengan perjuangan sahabat dan para wali-wali Allah di berbagai daerah. Pertanyaannya yaitu, coba sebutkan kapan pertama kali Islam datang ke Asia Tenggara dan kapan Islamisasi secara besar-besaran itu terjadi. Baik, jawaban saya adalah Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara melalui perdagangan dengan pedagang Arab dan India yang membawa agama ini ke wilayah tersebut pada awal abad ke-7. Namun, pada awal abad ke-13, Islam mulai menyebar luas di Asia Tenggara dengan datangnya para pedagang dan cendekiawan Muslim dari India dan Timur Tengah. Penyebaran Islam di Asia Tenggara juga difasilitasi oleh masuknya para pedagang elit lokal, dan mereka memandang Islam sebagai sarana untuk memperkuat kekuasaan. Sedangkan proses Islamisasi di Asia Tenggara berlangsung bertahap dan bervariasi di berbagai wilayah dan komunitas. Yang kedua, Islam dicitrakan sebagai agama yang keras dan radikal oleh segelintir orang Barat dan para orientalis yang tidak adil dalam menilai. Mereka melihat Islam dari kacamata yang keliru. Walaupun tidak menutup mata kita, masih ada Muslim yang berbuat kesalahan. Akan tetapi, itu tidak bisa membuat Islam yang sempurna itu tercoreng oleh tingkah oknum umatnya. Islam itu sempurna, sedangkan Muslim tidak. Pertanyaannya yaitu, coba sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi watak, karakteristik, ciri khas yang membedakan Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Dari pencarian saya tidak menemukan ciri khas yang membedakan Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah secara spesifik. Namun dapat disimpulkan bahwa Islam di Asia Tenggara memiliki ciri khas sebagai Islam Nusantara yang mampu membentuk variannya sendiri dan memiliki sifat egaliter radikal yang mampu menghapus sistem kasta dan mempraktikkan sifat sati. Sedangkan Islam di Timur Tengah dikenal sebagai agama yang konservatif dan memiliki banyak tradisi dan praktek yang diwarisi dari masa lalu. Yang ketiga, berdasarkan narasi pada nomor 2 di atas, coba sekarang sebutkan dan jelaskan apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Saya mendapatkan fase-fasenya itu ada 3. Yang pertama yaitu sejarah panjang di Asia Tenggara dan Timur Tengah yang telah membentuk peradaban Islam yang khas di wilayahnya masing-masing. Yang kedua yaitu syarat Islam yang mampu melengkapi kehidupan masyarakat
Muslim Nusantara dan membentuk Islam Nusantara yang memiliki sifat yang mampu menghapus sistem kasta dan mengamalkan sati. Yang ketiga yaitu adanya organisasi Islam yang dapat langsung berperan di dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya organisasi ini, jadi masyarakat itu bisa menjadi lebih dekat. Yang keempat yaitu berdasarkan narasi pada soal nomor 1, coba sekarang sebutkan dan jelaskan siapa-siapa saja yang berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Jelaskan pihak mana yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Jawaban saya yaitu penyebaran agama Islam di Asia Tenggara melibatkan beberapa pihak, antara lain yang pertama yaitu para pedagang Muslim dari berbagai daerah yang telah ada di wilayah maritim yang sejak pada saat itu ada pada awal abad masuknya Islam, yaitu abad ke-7. Yang kedua yaitu Wali Songo, 9 orang yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Yang ketiga yaitu organisasi Islam yang dapat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, Islam masuk ke Asia Tenggara dengan berbagai proses dan runtutan peristiwa-peristiwa bersejarah. Pertanyaannya yaitu, coba sebutkan dan jelaskan fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Fase-fase ini saya ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai 12 Masehi. Di fase ini sebagai awal proses sosialisasi Islam di Asia Tenggara. Dan yang kedua yaitu pembentukan kerajaan Islam pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Di fase kedua ini, Islam semakin bersosialisasi di masyarakat Nusantara dengan terbentuknya pusat-pusat kekuasaan Islam. Yang ketiga yaitu Islamisasi Nusantara pada abad ke-16 sampai 19 Masehi. Di fase terakhir ini ditandai dengan penyebaran Islam ke seluruh Nusantara, termasuk tersebarnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah. Sekian dari jawaban saya. Apabila sekiranya tidak pas dan tidak tepat yang seperti saya tulis, saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.